Ya, selamat pagi Indonesia. Hari ini bincang-bincang jurnalis kembali kehadiran kita dihadiri oleh rekan-rekan jurnalis kita. Ada Bang Rukmana dari aktualitas.id, kemudian Mbak Yanita dari Polres Indonesia, dan saya sendiri selaku pembawa acara dari metroheadline.net. Jadi di akhir-akhir ini ada fenomena yang kita lihat dan kita saksikan di beberapa tayangan televisi nasional, bahwa ada pernyataan dari pengacara Al Zaitun, yaitu Bapak Hendra, yang menyatakan bahwa sumber-sumber dari beberapa tayangan televisi yang menghadirkan saudara Imam Supriyanto, dan ternyata dalam temuan kami, Imam Supriyanto ini dalam putusan nomor 621 garis miring PDT garis miring 2020 garis miring PT BDG atau Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan laporan polisi garis miring B43 garis miring 11 garis miring 2013 Jabar garis miring Res IMY tanggal 11 November 2013, tersangka Imam Supriyanto tergugat 3, rekonvensi tergugat 2, status DPO. Kemudian poin D, laporan polisi B 89 garis miring 11 garis miring 2015 garis miring Jabar garis miring Res IMY tanggal 29 Januari 2015, tersangka Imam Supriyanto tergugat 3, rekonvensi tergugat 2, status DPO. Dan ini menjadi sebuah fenomena yang kita temukan, bahwa ternyata Imam Supriyanto diundang di berbagai media televisi. Ini menurut Bang Rukmana selaku jurnalis dari aktualitas.id, seperti apa Bang? Ya, terima kasih untuk waktunya pada Bang Wiratno ya, yang sudah memberikan kesempatan atau paling tidak membuka forum ini sebagai forum bincang-bincang kita sebagai jurnalis. Karena hingga detik ini saya tidak melihat adanya para praktisi ataupun para pengamat yang biasanya rame nih, para pengamat ya. Kok sekarang sepi gitu ya, yang membahas tentang tadi kehadiran seorang Imam Supriyanto di televisi nasional ya, menjadi narasumber yang sekaligus menurut pengamatan saya sekaligus yang memantik adanya sebuah polemik berkepanjangan terkait Al Zaitun ini. Karena itu tadi ya, Imam Supriyanto selalu mengungkit atau mengatakan bahwa dia adalah merupakan pendiri dari Yayasan Pesantren Indonesia, dan yang mengangkat Abdussalam Panji Gumilang sebagai dewan pendiri juga adalah Imam Supriyanto, kan seperti itu. Namun kan setelah itu seperti melihatnya ya, seperti ada dendam pribadi gitu antara Imam Supriyanto kepada AS Panji Gumilang dalam hal ini. Dan terlebih lagi kami selaku, tentu saja selaku jurnalis ya, prihatin dengan status Imam Supriyanto yang ternyata adalah sebagai DPO. Bahkan di dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung, di situ dinyatakan bahwa Imam Supriyanto adalah sebagai residivis dan DPO, yang artinya berarti dia dalam pencarian kan? Betul. Dalam pencarian aparat penegak hukum. Sekarang kalau kita gunakan logika saja ya, kalau untuk menangkap seorang Imam Supriyanto kan berarti sangat mudah sekali gitu ya. Ketika dia muncul di katakanlah TV One gitu kan ya, itu ini kan DPO-nya kalau tidak salah itu di Polres Sumedang ya, ya, seperti itu. Berarti kan untuk Polres Sumedang dengan mudah bisa menghubungi Polda Metro Jaya atau Kabareskrim bahwa Imam Supriyanto adalah DPO, tangkap,
selesai sebetulnya. Itu pandangan orang awam aja bisa seperti itu. Itu dari saya mungkin ya. Tapi aneh Bang, kenapa seolah-olah Imam Supriyanto ini justru diberi panggung gitu, Ya. oleh media-media bahkan televisi. Maka kalau sudah Ya, seperti itu pertanyaannya, saya melihat bahwa ada by design terkait polemik Al Zaitun ini. Jadi seperti ada desain sendiri nih. Ada yang mendesain supaya Al Zaitun itu ramai begini nih, kasus Al Zaitun. Karena yang memberikan informasi itu adalah orang yang dalam pencarian kepolisian. Berarti kan secara perilaku ataupun apa ya namanya, berarti kan dia itu seorang, masa sih seorang residivis, seorang DPO, buron. seorang buron. Nah, ya. artinya kok bisa dipercaya gitu sumber informasinya? Ya. Kan seperti itu logika kita ya, berpikir seperti itu. Atau mungkin juga televisi belum tahu tentang adanya putusan ini, seperti itu kan? Ya kalau belum tahu kan Hendra sendiri selaku atau kuasa hukum daripada AS Panji Gumilang kan sudah menyatakan bahwa Imam Supriyanto adalah DPU. Itu diwawancara oleh Metro TV, dan TV One juga pernah kok mengangkat itu. Artinya Hendra selaku ketua kuasa hukum ya AS Panji Gumilang itu sudah menyatakan juga kok ya, bahwa Imam Supriyanto itu sebetulnya DPU. Ya omongan seorang buronan kok dipercaya gitu, dijadikan sebagai rujukan sebagai sesuatu berita yang nasional, ini kan luar biasa gitu. Ya. Apakah ini framing, apakah ini desain? Sebetulnya ini harus dibongkar oleh kepolisian. Jadi sebetulnya bukan hanya Al Zaitun saja yang harus diusut, katakan gitu ya, tetapi semestinya isu tentang Al Zaitun ini adalah terafiliasi kepada NI, itu juga harus diusut. Siapa yang membuat isu ini? Seperti apa yang dikatakan oleh KSP Muldoko, ya kan? Ada yang mendesain ini semua. Seharusnya kepolisian juga membongkar ini semua, gitu. Ya. Itu baru namanya fire kan gitu. Ya. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak Yenita dari Horas Indonesia terhadap temuan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 621 tahun 2020 terhadap status DPO Imam Supriyanto ini seperti apa? Ya. Terima kasih Bang Wiratno diundang di kesempatan ini. Nah, mungkin begini buat saya ya, ketika saya juga sudah baca ya putusan itu membuat satu pertanyaan bagi kita ya, dan maksudnya bagi saya sendiri itu satu pertanyaan besar gitu. Ketika membaca di dalam putusan itu putusannya putusan pengadilan tinggi kan? Iya, Pengadilan Tinggi Bandung. Bandung, Jabar ya. Bandung, Ya, nomor di dalamnya 621. betul. Nah, di dalamnya itu kan ada dikatakan kan gugat-menggugat ya di dalamnya. Dan ada pernyataan-pernyataan yang dituliskan di dalam putusan itu, di dalam gugat-menggugat itu. Kita nggak bicara putusannya yang PN-nya dulu gitu. Yeah. Tapi di situ saya membaca bahwa dari kronologisnya itu kemudian dikatakan tadi seperti Bang Rukmana mengatakan bahwa di dalamnya itu sendiri ada dikatakan residivis, jadi tergugat beberapa orang inilah ya, termasuk Imam Supriyanto yang kita ketahui saat ini kan banyak sekali dia beliau itu tuh banyak bicara muncul di layar kaca warawiri lah. Nah, saya mengamati dan kemudian bagaimana hubungannya ketika saya membaca putusan itu sendiri, lumayan agak kaget aja gitu. Kok bisa begini ya gitu. Dalam artian gini, maksud saya ketika orang-orang ini berbicara, menyampaikan, dimintai keterangannya gitu oleh si TV-TV ini, apakah TV ini, media-media ini, kan kita kan sebagai mengambil sumber itu kan cross check gitu kan, maksudnya bagaimana gitu kan si data yang akan kita peroleh lalu orang yang menjadi narasumbernya itu seperti apa. Nah, kaitannya di dalam keputusan ini ternyata orang-orang yang
menyampaikan itu kan ternyata orang-orang yang terkait dengan kasus. Ya. Nah, kasus di dalam hal ini ya di situ dikatakan bahwa residivis gitu kan, artinya sudah ada laporan tuh di Polres Sumedang. Sumedang. Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat orang banyak, khususnya ya, dan khususnya buat saya gitu. Loh, kok seperti ini gitu. Ya. Nah, jadi akhirnya menjadi satu pertanyaan, loh, kita ini ketika kita menonton saat ini yang lagi viral, Ya. nah mestinya kan sesuatu yang membuat orang lain tuh di framing, di apa katakan itu harus diberitakan yang benar gitu. Bagaimana seseorang yang dalam satu kasus terkait kepada residivis, katakanlah seperti itu ya, ada laporan di Polres, kemudian dia bisa menyampaikan sesuatu yang membuat Dapat dipercaya gitu. iya, yang bisa menjadi dipercaya, yang akhirnya yang membuat rusuh gitu loh. Ya. Nah itu kan, jadi akhirnya kemana-mana rusuh gitu, dan akhirnya membuat pendapat-pendapat dia, pernyataannya dia itu akhirnya membuat, oh iya benar, oh iya itu si A itu salah, si ini salah, si ini. Nah jadi kemudian yang lagi viral ini itu terus digoreng-goreng, itu terus digoreng-goreng. Nah saya melihat dalam kaitannya itu, alangkah baiknya, alangkah alangkah eloknya gitu kalau media-media ini mereka tuh mencari gitu lebih narasumbernya, cross check lah gitu, cross check. Nah ini sekarang kan kita udah dapet nih, maksudnya kita sudah bisa membaca, kita sudah mendapatkan informasi, bukan kita mau mencari-cari sesuatu yang membuat orang tuh mencari-cari dosa, kesalahan, bukan. Maksudnya di dalam konteks kasus yang lagi viral ini, ternyata orang-orang yang memberikan pernyataan itu yang salah gitu loh. Iya, Itu orang yang bermasalah dalam hukum, bermasalah dalam kok hukum, ucapannya dijadikan pembenaran. Iya. seolah-olah itu adalah benar gitu kan. Ya, Sampai betul. sibuk senegara ini sibuk kan berarti kan. Itu yang saya jadi BNPT pertanyaan besar dan saya tidak sibuk, Mabes setuju Polri sibuk untuk hal gitu itu. kan. Ya. Bukan menyalahkan juga siapa-siapa, tapi artinya gini, kita ini kan perlu pencerdasan. Ya. Edukasi itu perlu gitu. Dari mana berita kan? Nah itu alangkah baiknya media-media ini mereka tuh membuat sesuatu yang lebih memberikan Jadi, edukasi ya. gitu, memberikan edukasi yang jadi janganlah akhirnya kemudian kasus ini kemudian yang lagi viral lalu dituduhkan, disesat-sesatin apa gitu. Sementara yang kita sediakan sendiri ini yang kita tampilkan orang yang terkait dengan kasus hukum. Ya, itu loh buat saya. Oke, ya. Terima kasih Mbak Yenita. Jadi sebetulnya sudah bisa kita pahami bersama bahwa ini menjadi sebuah temuan yang sangat ya menggelitik bagi kita sebagai seorang jurnalis gitu. Karena sebelumnya kita tidak pernah tahu atau bahkan belum pernah tahu bahwa status dari Imam Supriyanto itu sendiri adalah DPO. Kan seperti itu. Maka begitu ada pernyataan dari kuasa hukum Syekh Panji Gumilang dari Bapak Hendra yang menyatakan bahwa Imam Supriyanto sebagai DPO, maka kita juga kaget juga, Iya. gitu. Kita juga kaget, gitu. Makanya kita cari, ya kan, gitu. Pernyataan Pak Hendra tadi dan ternyata ada di dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 621. Dan ini cukup menghebohkan kalau buat saya sebagai seorang jurnalis, ini cukup menghebohkan, gitu. Jadi selama ini seluruh masyarakat Indonesia ini menerima pemberitaan, Dari menerima seorang ya buronan. informasi dari seorang yang berstatus DPO. Luar biasa ini, gitu. Oke, jadi sekarang saya mohon closing statement ya Bang Rumana terhadap situasi seperti ini, kondisi hari ini kaitannya dengan Pak Imam Supriyanto yang sebagai DPO ini. Silakan. Dari Untuk saya, pemirsa terutama, closing statement untuk pemirsa sehingga pemirsa bisa menilai, bisa memahami, bisa bersikap cerdas dalam mensikapi polemik Al Zaitun ini. ya, baik, terima kasih waktunya. Tentu saja harapan kami ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, cerdaslah di dalam menerima sebuah informasi. Karena di era digital ini banyak sekali informasi-informasi
yang bisa menyesatkan atau bisa membuat kita ini sebetulnya terjerumus ke dalam sebuah polemik yang tidak jelas juga apa sebetulnya yang dipermasalahkan. Karena kan polemik Al Zaitun itu bermula juga dari sebuah berita hoax, di mana wakil ketua MUI ya kan diwawancarai oleh sebuah TV swasta, TV nasional, mengatakan bahwa wawasan kebangsaan Panji Gumilang adalah komunis, yang itu didasarkan kepada sebuah potongan video di TikTok. Itu berawal polemik ini. Maka karena tidak cerdas publik menerimanya, sehingga itu semua menjadi bola salju, sehingga terus gitu. Bahkan yang demo kemarin kan juga teriaknya adalah Panji Gumilang komunis. Itu semua berdasarkan dari sebuah informasi hoax, potongan video yang sudah diedit. Walaupun dari pihak Al Zaitun dalam wawancaranya dengan Kim Endi, wawancaranya dengan CNN, dengan Liputan 6 sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah potongan video, dan tentu saja kan ada video fullnya, tetapi ketika itu sudah viral itu susah tuh untuk diperbaiki. Jadi sekali lagi saya berharap pada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita cerdas di dalam menerima sebuah informasi, harus melakukan cek and recheck. Jadi jempol kita nih jangan sampai asal share aja gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua sih saya juga berharap pada penegak hukum ya, sebetulnya kami menginginkan bahwa masalah ini tuh diposisikan menjadi adil gitu. Adil bagi Al Zaitun, adil juga bagi yang memberitakan atau mengisukan Al Zaitun itu macam-macam lah. Dalam hal ini berarti kan Imam Supriyanto. Kalau memang benar Imam Supriyanto itu adalah DPO, ya harus ditangkap itu. Harus ditangkap. Karena jelas kan DPO berarti kan buronan. Artinya ada sesuatu berarti yang gak baik dalam psikologinya. Karena dia sebagai buronan, bisa saja kan, karena dia sebagai buronan tertekan psikologinya, akhirnya bicaranya pun ngawur. Jadi proses hukumnya jadi proses hukumnya mestinya ya harus dijalankan juga gitu loh. Jangan biarkan orang yang berstatus buronan itu bicara macam-macam di media begitu tuh. Kok jadi dia yang bikin rame gitu loh. Jadi rusuh. Jadi Indonesia rusuh kan seorang Imam Supriyanto yang berstatus buronan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Dari Mbak Yanita, closing statementnya Kalau untuk dari masyarakat. Iya, kalau dari saya sih, kita sebagai jurnalis ya, artinya kita selalu pada posisi yang itu fakta gitu. Jadi fakta, dan ya yang saya ingin sampaikan, kita semuanya ini jangan memframing, jangan terjerumus kepada celah yang maksudnya jadi ada di gap gitu. Jadi kita harus maksudnya melihat fakta, tapi itu ada hati nurani kan, untuk ketika kita berbicara itu kita menyampaikan satu berita, satu informasi, ada hati nurani bener nggak gitu, yang kita mendalami gitu, apa yang dikatakan itu yang ini sesat, ini penghinaan, betul nggak? Kalau memang betul arahnya ke sana, oke, kita bagus sekali, kita mengawal gitu ya. Tujuan kita kan begitu, media, tujuan kita jurnalis seperti itu kan, punya satu tanggung jawab lah yang besar. Iya, nah itu kemudian nanti arahnya jangan sampai ya dari hal yang kemudian yang diterus, digoreng-goreng, yang terus ditampilin seperti itu, akhirnya itu membentuk mengkristal gitu, mengkristal menjadi satu wujud yang ini salah. Kita sudah sudah mempidanakan, kita sudah menjustifikasi orang atau satu badan yang itu bergerak di bidang pendidikan, yang kita itu betul-betul membawa begitu banyak gitu, bukan sekelompok, dua kelompok, tapi betul-betul sesat. Kamu sesat, kamu salah, pokoknya begitu rupa untuk menjustifikasi gitu.
Nah, alangkah buruknya gitu ketika kita masuk di dalam satu situasi yang seperti itu, hukum di mana gitu. Ya kita berbicara akhirnya penegakan hukumnya. Tapi ketika penegakan hukum itu juga kemudian digiring kepada satu opini yang framing gitu, opini yang yang sudah berkembang kemudian mengkristal menjadi satu keinginan, ya. Nah itu kan di mana gitu hukum itu sendiri gitu kan, bilangnya kan Jadi harus cerdas nih ya, masyarakat harus harus cerdas. Masyarakat harus cerdas Masyarakat dalam menerima informasi. dalam menerima, dan cerdasnya itu ya banyak hal lah. Kalau misalnya lihat di 23 gitu tempat media apa, coba baca yang lain lagi, jadi jangan hanya di situ. Cari referensi Cerdas. yang lain, ya. Cari solusi yang maksudnya referensinya yang lain gitu. Baik, ya. Terima kasih. Ya. Ya demikianlah untuk bincang-bincang kita sebagai jurnalis. Mudah-mudahan dapat menginspirasi, dapat menambah wawasan kepada masyarakat dan membuka cakrawala masyarakat untuk memberikan sebuah kesimpulan terhadap apa yang sedang terjadi saat ini di Al Zaitun. Demikian, sampai berjumpa lagi untuk lain waktu. Terima kasih.